Salam saudara-saudara. Memang Alkitab tidak mampu dihafal oleh orang-orang atau manusia dimanapun. Kalau kitab Taurat dihafal oleh Bani Israel, orang Yahudi. 5 kitab itu dihafal. Tentu yang berbahasa Ibrani. Tetapi kalau seluruh Alkitab ditulis bagaimanapun, hidup dalam hati orang Kristen. Sebaliknya Al-Quran, kalau sudah nggak ada lagi kopinya di seluruh dunia, nggak ada lagi Al-Quran, masih banyak penghafal Al-Quran yang luar biasa. Bahkan saya sebelum saya meninggalkan pesantren, saya sebelum meninggalkan Islam, saya telah berhasil meluluskan 150 penghafal Al-Quran. Anak-anak muda yang baru berumur antara 16 sampai 18 tahun sudah hafal Quran. Nah, itulah kelebihan Al-Quran. Nah, kita tonton dulu Donditan. Ya, apa kata dia dalam diskusinya itu? Kok bisa satu kitab dihafal bahkan oleh seorang anak pun gitu? Bible dengan segala versinya. Kalau semua hard copy, soft copy-nya dimusnahkan di seluruh dunia, bakal ada Bible lagi nggak? Tidak ada. Tidak akan bakal ada Bible lagi. Ya, maksud saya hard copy, soft copy, semua Bible yang di seluruh dunia dimusnahkan, tidak akan ada lagi Bible. Karena tidak ada orang yang hafal dengan Bible. Tetapi kalau Quran, semua mushaf, semua soft copy dimusnahkan. Dalam waktu singkat bisa ada lagi. Kenapa? Karena Quran dijaga melalui hafiz Quran. Ini ada di hatinya si para penghafal hafiz Quran. Berapa juta orang kali yang hafiz Quran. Kok bisa satu kitab dihafal bahkan oleh seorang anak pun gitu? Bible dengan segala versinya. Kalau semua hard copy, soft copy-nya dimusnahkan. Sebuah perandaian konyol dan bego botol. Dengan gampang saya akan menjawab pantas saja. Ajaran Quran di dalam menghina, menginjak, merusak martabat manusia, bahkan ajaran terorisme itu tidak akan berhenti. Kenapa? Karena dihafal dengan rajin, dengan cakap oleh Muslim. Kenapa? Dianggap sebagai wahyu dari Allah pencipta langit dan bumi, padahal itu omongan Muhammad dalam bahasa Arab. Seluruh isi Al-Quran 114 surat 6.666 ayat itu omongan Muhammad. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu kata-kata Muhammad. Nah, pantas saja pengikutnya sekarang ini turun-temurun sampai hari ini melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi itu. Apakah kamu nggak malu, Donditan, membuat pernyataan segampang itu saya jawab dan segampang itu saya balikin? Beda dengan Alkitab yang mengajak hidup damai. Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7, celaka aku tinggal di Meseh, di tengah-tengah bangsa Kedar, bangsa yang membenci perdamaian dan melakukan kejahatan. Mereka ingin selalu menghakimi aku. Ayat 7, aku ini orang yang cinta damai. Itulah hidup di tengah-tengah bangsa, yaitu bangsa yang memiliki ciri khas kejahatan. Bukan menghina saudaraku Muslim,
Tetapi si Donditan ini sengaja memancing-mancing saya dengan logika ngawur, perumpamaan yang gak masuk akal kalau seluruh Alkitab di dunia hapus, gak ada lagi, dibakar semuanya. Gak ada orang yang bisa menghafal. Tetapi apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi itu akan diceritakan turun-temurun oleh orang Kristen. Begitu juga kelakuan nabimu itu. Surat Al-Anfal ayat 60. Hendaklah kamu menyiapkan kuda perang. Siapkan apa saja yang engkau miliki untuk menghancurkan musuh. Ayat 67-nya itu. Ngeri itu ayat. Kitab di mana nabimu itu bilang tidak pantas nabi mempunyai tawanan perang. Tidak pantas punya tawanan perang. Sebelum menghabiskan musuh-musuhnya di muka bumi ini. Jadi orang Islam gak boleh punya tawanan perang, habisin. Tetapi modern ini tetap ada tawanan perang sebagai alat untuk memancing musuh. Untuk musuh mengeluarkan uang. Sebagai alat tawar-menawar itu yang dilakukan Hamas. Dan Hamas ini tidak mau ngalah. Dan tidak bisa dilucutin sekarang ini. Sampai Iran harus dihabisin dulu. Babak belur. Sehingga tidak ada damainya itu karena nabimu. Nabi gombal gambulmu itu yang mengatakan Palestina tanah Arab, itu tanah Israel. Dari kapan tahu itu zaman? Tanah itu sudah menjadi janji setia Tuhan dengan Bani Israel dan sudah dijadikan sumpah nenek moyang. Iya, terima kasih Donditan untuk pernyataanmu. Tidak ada pernyataan yang membuat saya emosi hari ini. Bagus sekali pernyataanmu itu dan mempermalukan dirimu sendiri. Senjata makan Tuhan. Atau Tuhan makan senjata, makan itu omonganmu. Kayaknya kamu hafal Quran aja. Kamu itu manusia munafik. Saya tahu kelakuan kamu itu. Dari melihat mukamu aja kamu hanya mencari keuntungan. Meninggalkan Yesus Kristus. Pernyataan saya terakhir. Untuk murtadin dan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Satu orang meninggalkan Yesus, masuk Islam, berarti kamu menambah penjahat di muka bumi ini. Tetapi kalau satu Muslim masuk Kristen, mengurangi teroris, menjadi manusia yang damai dengan Yesus Kristus. Itu saja kuncinya. Lu mau narasi kayak apa saja, gak bisa menjawab tantangan dan pembicaraan saya ini. Sekali lagi bukan menghina, tapi mari kita Indonesia bagi Kristus bangun bersama dan jangan lupa mendonasikan langkah-langkah kita Indonesia bagi Kristus. Berapapun, Tuhan Yesus memberkati. Amin.